para pihak yang diamankan oleh tim gabungan sejumlah 4 orang beserta barang bukti uang sejumlah 17.400 US dollar. Saat ini para pihak yang diamankan sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ini menjadi salah satu bentuk sinergi yang positif antara KPK dengan Polri dalam menangani secara bersama-sama sejak awal adanya dugaan sebuah tindak pidana. Kami juga perlu sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, termasuk kepada pelapor ya, dalam konteks peristiwa ini masyarakat atau pelapor ini menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk kemudian bisa menangani suatu perkara. Nggak salah nih dari kemarin narasinya jadi ngawur kemana-mana ya. Ayo bang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Langsung aja. Saya sebenarnya udah sama teman-teman udah jelasin ke protokol juga. Jadi begini ya, hari Senin tanggal 6 April, tepatnya jam 10.30, waktu lagi memimpin rapat di Komisi 3. Nah itu staf saya itu yang nemuin itu Askar menerima yang bersangkutan atas informasi dari Pamdal kalau ada tamu mengatasnamakan pimpinan KPK. WhatsApp saya bilang, wih ngapain gitu? Enggak, ada yang disampaikan dari pimpinan KPK atas nama pimpinan KPK. Nah, yang bersangkutan juga menyampaikan sebagai Kabiro Penindakan. Nah, setelah itu duduk, itu pun duduk nggak sampai 2 menit ya kalau nggak salah. Nyampein langsung ini permintaan dari pimpinan KPK. Jumlah uangnya 300 juta. Oke Bu, nanti ya saya lagi mimpin rapat, balik. Dan dia minta nomor telepon saya. Karena minta telepon saya kasih. Nah, jadi setelah mimpin rapat, siang jam lupa gua udah nanyain Pak gimana, gitu ya. Karena sebelum balik lagi mimpin rapat, dia bilang, Pak kalau bisa hari ini atau besok, yang dimaksud uangnya diminta. Bu nanti ya, saya dalam keadaan lagi nggak baik. Gue jawab nih. Nah malam telepon lagi, nanyain gimana Pak, gitu. Karena nanya melulu dan besokannya barulah sore gua menyampaikan itu ke pimpinan KPK, bertanya benarkah ini. Dari sana bilang nggak benar, langsung gue bilang tangkap nih kalau ini nggak benar. Nah akhirnya dari KPK berkoordinasi dengan Polda Metro, barulah itu ceritanya berproses. Gua minta kerjasamanya untuk melakukan nangkep itu si yang gadungan. Tanggal 9 lah akhirnya berproses itu. 9 malam tuh penangkapannya perkiraan jam 12-an. Pertanyaannya, uangnya udah dikasih belum? Bagaimana lu menangkap orang kalau uangnya nggak dikasih? Kita suruh nih staf untuk kasih, bukan Askar. Adalah tuh sampai untuk memastikan orang yang menerima di isi ibu itu, maka gue video callan sama yang gue suruh untuk kasih duit. Untuk memastikan jangan sampai ntar uang itu nggak diterima sama yang bersangkutan, nanti bagaimana menangkap orang gitu. Akhirnya kasih uang nilainya dengan ekuivalen US dollar 17.400. Nah, tapi narasi orang jadi beda nih. Seolah-olah gue berperkara, padahal nggak ada. Si ibu itu tidak ngomongin perkara, sama sekali nggak ada. Pokoknya minta duit aja atas nama pimpinan KPK. Nah,
Jadi jangan bernarasi seolah-olah ngurus perkara, kagak di perkara sama sekali. Cuma minta duit aja. Cuma mintanya maksa. Gitu. Nah kalau minta maksa, kalau dibilang pemerasan, tapi hukum tidak bilang pemerasan, itu adalah penipuan, mengatasnamakan lembaga. Makanya di Instagram pagi-paginya gua bikin story, hati-hati kepada semua pihak baik pejabat atau swasta mengatasnamakan lembaga. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, tapi kemarin kan jadi liar, kok ya seolah-olah Sahroni panik gara-gara diminta uang dan berperkara. Barulah narasi Sahroni panik ngasih duit gara-gara untuk mungkin ngurus perkara. Jadi saya lurusin nih di siang ini tidak ada perkara. Kalau dibilang maksa iya, tapi pemerasan nggak ada, apalagi ngancem, nggak ada itu. Tapi kalau dibilang dia maksa, benar maksa. Karena telepon terus, sampailah ada voice note, Bu bener nih, buat pimpinan. Bener Pak, ini saya mau kasih nih uangnya langsung setelah diterima. Itu ceritanya. Nah, tafsiran kita adalah wah ini makin bahaya. Bekerja samalah saya dengan Polda Metro untuk melakukan penangkapan itu. Akhirnya ditangkap lagi ceritanya. Kamis malam, tengah malam. Nah itu ceritanya. Jadi nggak ada ya pengancaman, nggak ada, ngomongin perkara pun nggak ada. Tapi kalau dia minta maksa itu benar. Jadi jangan nanti ntar narasi jadi salah lagi nih. Kenapa akhirnya saya konfes hari ini? Karena meluruskan hal yang mesti saya luruskan. Pengancaman nggak ada, dibilang pemerasan nggak ada, tapi dia maksa berkali-kali telepon saya untuk meminta uang tersebut. Demikian teman-teman. Bang, untuk kan tadi Abang sempat mention kalau berkomunikasi dengan pimpinan KPK, nah itu dikonfirmasi ke siapa Abang tahu? Dengan salah satu pimpinan. Siapa Bang? Salah satu pimpinan. Berarti untuk pelaku yang meminta uang ini sebenarnya cuma satu orang aja Bang? Satu orang aja. Tapi di situ ada supir Grab, ada yang nganterin uang, sama pembantunya si pelaku. Jadi makanya kenapa disebut 4? Karena ada supir Grab, ada yang nganterin uang, sama pembantu di rumah si pelaku. Jadi makanya 4. Bukan yang 4 gadungan juga. Bang, mungkin penegasan lagi Bang, tadi Bang Sahroni waktu rapat diminta 300.000 itu karena kasus apa Bang? Mungkin alibi dari ibu-ibu ini yang oknum latar belakangnya apa dan juga sama sekali nggak ada ngomongin perkara lah. Itu kan datang ada duit nih atas nama pimpinan KPK. Alasan minta duitnya Bang? Buat dukungan operasional pimpinan KPK. Jadi nggak ada Bang Roni ada perkara loh. Ini kondisinya begini. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. tapi itu emang pegawai KPK apa bukan Bang? Ya nggak tahu pegawai, tapi bertanya sama pimpinan bukan pegawai KPK. Makanya dia bilang gadungan nih. Tapi dia ngaku sebagai Kabiro Penindakan. Nah, pas kita tanya Kabiro Penindakan itu nggak ada. Artinya langsung deputi penindakan. Bang, sebelumnya sudah bertemu dengan Abang atau belum ibu itu? Terus sampai saat ini status ibu itu sudah menjadi tersangka atau bukan? Nah, sampai hari ini belum tahu tuh. Belum. Statusnya gimana ini lawyer yang tahu. Oh, sudah tersangka. Berarti pada saat penangkapan Abang untuk dijalankan? Enggak ada. Untuk penangkapannya, masalahnya report saja. Nah ini yang ngomong, kalau ngomong legal hukumnya dia. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus bahwa laporan Pak Ahmad Sahroni itu mengaitkan 2 pasal, yaitu 482 kemudian 492. Pemerasannya dimasukkan dan penipuannya dimasukkan. Tapi dalam proses penyidik itu waktu penegak hukum polisi tersebut ternyata ini lebih mengarah kepada penipuan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sahroni bahwa untuk unsur terkait dengan pemerasan itu diduga tidak memenuhi, yaitu karena ada 2 hal di sini, bahwa kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Nah, saat Pak Sahroni sampaikan
tidak ada sedikit pun kasus atau pengurusan kasus apapun, pokoknya ya meminta. Tapi ya di awal ya secara kasar bahwa ini merupakan pemerasan, tapi secara legal formal KUHP pidana tidak mengenal bahwa pemerasan yang dimaksud. Dalam proses naik dalam penyidikan bahwa hanya satu pasal, yaitu 492, yaitu penipuan. Gitu. Harus buka ya ancamannya. Ya, 492 ya, berarti dia kategori 5 atau pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Tapi ini merupakan pasal yang dikecualikan bisa dilakukan penahanan. Bang, jadi pelaku yang disangkakan berapa orang Bang jadi tersangka Bang? Pelaku sendiri? Baru satu. Bang, saat datang Bukan transfer, kasih uang cash. Bagaimana lu menangkap orang kalau uangnya belum diterima? Ya terima dulu, baru akhirnya ditangkap. Iya dong. Kalau nangkap orang mana buktinya kalau nggak terima uang gitu ya. Barang bukti masih dipegang dan itu diselesaikan sampai pengadilan. Jadi barang bukti. Bang, saat pelaku datang ini dia nggak bawa surat tugas? Nggak ada, datang aja udah langsung ke ruang tunggu pimpinan komisi 3 biasanya gitu. Kaget juga dulu. Sampai pamdal-pamdal pun takut karena atas nama KPK tadi. Bang, berarti cuma secara lisan mengatasnamakan putusan KPK gitu ya? Secara lisan aja, secara lisan. Nggak ada bawa Nggak ada. ID kan Bang? Apa? Nunjukin ID? Enggak. Kalau secara background pelakunya itu sehari dulu gimana? Orang miskin, orang apa? Ya kalau ngelihat gaya ya normal aja, nggak ada yang biasa, orang dandanan juga gitu. Kalau orang berparas kalau pede kan orang tuh ini banget nih, makanya gue ketemu cuma 2 menit. Bang, selain barang bukti uang tadi, apa CCTV di ruangan saat percakapan itu juga jadi barang bukti nggak Pak polisi? Nanti polisi kita akan ngecek di DPR, dia datang dari depan sampai ke dalam pasti. Bang, umur pelaku berapa Bang? Apa? Umur berapa? Udah paruh bayar ya? Istilah D. Abang bisa punya asumsi kalau ini sebuah pencabutan itu setelah berapa lama Bang? Ini pencabutan nama institusi. Sorenya kan nanya ke pimpinan KPK langsung. Oke, Bang, ini kan tertulis ada 4 orang yang mengaku sebagai pegawai KPK Gadun, tapi yang ditangkap tersangka cuma 1. Nah, Iya. 3-nya itu gimana, Bang? Iya, 3-nya belum pulang. Jadi yang 3 itu 1 pembantu rumah tangga yang si bersangkutan yang pelaku, 1 yang ngasih uang dari kita, 1-nya Grab, supir Grab. Itu aja yang menjadi tersangka si ibu itu 1. Bukan 4 orang gadungan KPK, hanya 1. Ya. Perjanjiannya kan ada cerita dari dewan yang lain yang pernah jadi korban. Pas kita terbang besok pagi ke Bali, saya sampaikan sama teman-teman agak kaget juga, berani juga dia masuk ke gedung DPR gitu. Nah, ini sebenarnya buat juga menyampaikan informasi kepada semua ruang publik, baik pejabat atau swasta. Banyak sekali model penipuan yang mengatasnamakan pimpinan lembaga. Jadi bisa hati-hati gitu. Bang, kenapa kok abang kasih? Bukan yang ngasih pejabat atau lewat siapapun, kan gaji BK atau suap. Nah, karena tadi saya berkoordinasi dengan KPK. Dikasih dulu nih, kasih gitu. Enggak, ini harus ditangkap. Nah, kalau ditangkap Kan berarti tahunya setelah telepon KPK kan. betul. Nah, kan sebelumnya kan kok dikasih gitu. Ya itu tadi, karena kita mau minta dia ditangkap. Jadi taktik aja ya Bang? Iya dong, kan nggak mungkin nangkap orang, cuma enggak kalau terima uang. Kan aneh kalau nangkap orang tanpa ada bukti.
Maka itulah gue berkoordinasi dengan KPK, KPK berkoordinasi dengan Polda, akhirnya gue berkoordinasi dengan Polda. Artinya bisa ditegaskan bahwa penyerahan uang itu untuk memenuhi unsur penipuan dan Betul sekali. Ya. Bang, abang tahu nggak kenapa abang yang menjadi sasaran bang? Kagak ngerti, jadi gue yang begitu, adalah sama aja lah begitu. Atau karena viral dulu kemarin? Ya mungkin bisa saja. Bang, setelah penangkapan sempat ketemu nggak sih bang pelaku itu? Belum lagi. Bang, ada permintaan uang untuk dukungan ini yang pertama buat abang apa sebelumnya pernah terjadi juga bang? Tapi di Nggak tahu kalau belum. Tapi kalau banyak informasi bahwa yang bersangkutan nanti dilaporin sana, laporin sini, kita nggak tahu. nggak maksudnya kepada Enggak. pertama kali berarti. Iya betul. Orang ini jumlahnya langsung disebut 300 bang. Langsung ya sudah 3 juta. Enggak lah, kita bilang udah 3 juta. Udah saya mau rapat dulu, nanti saya kabarin gitu. Jadi nggak ada tuh negosiasi, wah mati kita. Jadi cuma 2 menit kurang lah, kemudian askar staff saya di sana. Bang, terakhir bang, abang akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum atau memaafkan? Kayaknya harus melalui proses jalur hukum, karena ini harus diadili, nggak boleh, bahaya ini. Ini kan rangkaian di mana juga perilaku orang masih banyak mungkin kayak beginian. Kalau mau pejabat aja berani, apalagi mau orang biasa. Makanya kita mau ngajarin ini jangan sampai terulang, tetap waspada pada seperti itu. Oke. Mungkin nanti kalau pas rapat kerja nanti kita akan sampai. Ya, thank you. Soal uang yang diserahkan kemarin kan juga beredar dalam bentuk dolar ya. Itu berarti abang menyerahnya dalam bentuk dolar. Dalam bentuk dolar 17.400 ekuivalen 3 juta. Di dalam US. Oke, thank you. Oke, terima kasih bang.